Yang ketiga, ada tanda terima untuk keperluan intern orang organisasi. Yang kedua, proses melakukan banding pajak adalah upaya hukum lanjutan yang dapat dilakukan wajib pajak BP di Pegadaian Pajak jika merasa tidak puas dengan surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak DJP. Proses ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pegadaian Pajak. Untuk soal nomor 3 itu perhitungannya J sama dengan 2.000 ditambah $1.000 sama dengan $5.000. Terus langkah selanjutnya kita menghitung biaya masuknya. Biaya masuknya itu 10% dikalikan dengan $5.000 sama dengan $500. Kemudian kita menghitung nilai impornya. Nilai impornya itu $5.000 ditambah $500 sama dengan $5.500.000. Sama dengan $5.500 dikalikan Rp15.000 sama dengan 82.500.000. Jadi nilai impornya sebesar Rp82.500.000. Pertanyaannya, berapakah BPH pasal 22 yang dipungut? Jadi kita masukkan ini, kita pindahkan angka ini ke sini. 82.500.000 sama dengan kita udah dapat hasilnya. Kemudian jadi PPH jawabannya PPH, jawabannya PPH pasal 22 yang dipungut adalah sebesar Rp2.062.500. Karena harga sebesar Rp5.500.000 sudah termasuk PPN tarif PPN pada tahun 2021.
2015 adalah 10%, maka kita mengeluarkan unsur PPN tersebut untuk mencari nilai hasil barang atau dasar pengenaan pajak di PP. Karena berdasarkan peraturan perpajakan untuk pegadaian barang oleh instansi pemerintah melalui bendahara, tarif PPh pasal 22 yang dikenakan adalah 1,5% dari harga pembeli, tidak termasuk PPN DPP. Jadi PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara Dinas Pendidikan sebesar 75 juta rupiah. Yang kelima itu, pajak pusat dan pajak daerah adalah dua jenis